Shalom, selamat menonton goresan Pendeta Sibarani dengan judul Melayani Sampai Kapan? Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Dalam Lukas 19 ayat 13, ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, "Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali." Berdagang sampai aku datang. Kata ini berarti melipat gandakan sesuatu yang kita usahakan. Artinya, Yesus rindu agar kita dapat melipat gandakan buah pelayanan kita hingga Yesus datang kedua kalinya. Ada 3 hal yang dapat mendorong kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan sampai Dia datang. 3 hal tersebut adalah 1. Dorongan kesempatan, 2. Dorongan tanggung jawab, 3. Dorongan kesetiaan. 1. Dorongan kesempatan. A. Hidup ini adalah kesempatan emas yang tidak terulang lagi. Lukas 16 ayat 19-31 mengenai pria kaya yang memohon kepada Abraham agar Lazarus yang di surga memperingatkan saudaranya agar hidup benar dan kelak tidak masuk neraka seperti dirinya. Karena itu, selagi hidup marilah melayani dan beritakan Injil kepada semua orang agar kita semua selamat dan hidup kekal. B. Kita tidak boleh hidup sia-sia dalam mengenal Tuhan dan anugerahnya. 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Salah satu tugas kita adalah memberitakan Injil ke seluruh dunia. Biarlah itu menjadi tujuan kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Mari melayani hingga Yesus datang. C. Apa saja dari kita yang harus diperdagangkan? Apa yang bisa kita lipat gandakan dalam pelayanan kita? 1. Injil dan firman Tuhan. 2. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang dibebankan bagi kita. 3. Melakukan setiap janji Tuhan. 4. Bakat, talenta, dan kebolehan yang ada pada kita. Jika tadi dorongan kesempatan, yang kedua dorongan tanggung jawab. Kristus akan meminta pertanggungjawaban dari kita. Hal itu dilihat oleh Yohanes dalam wahyunya di Patmos, Wahyu 20 ayat 12, dan Salomo juga telah mengungkapkannya sebelumnya, Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Mari kita lihat isi firman Tuhannya. Wahyu 20 ayat 12, "Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu." Pengkhotbah 12 ayat 13-14, akhir kata dari segala didengar ialah, "Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat." Oleh karena itu, mari melayani, memberitakan Injil, dan menjadi kesaksian, karena kita akan mempertanggungjawabkan hidup dan perbuatan kita di hadapan Yesus kelak. Dorongan kesempatan dan dorongan tanggung jawab sudah. Ketiga, dorongan kesetiaan. A. Bukan langkah yang pertama yang menentukan, tetapi langkah terakhir. Wahyu 2 ayat 26, "Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa." Setialah melayani, jangan sampai sekarang saja, semangat di awal saja, tapi seterusnya hingga akhir. B. Kita harus melipat gandakan talenta kita dengan setia. Talenta Tuhan beri agar kita bisa melayani sesuai kemampuan kita. Karena itu, mari melayani dengan talenta kita dengan setia. C. Tuhan benci kepada ketidaksetiaan. Tuhan setia, maka kita pun haruslah setia hingga akhir. Kesimpulannya, mari melayani hingga Yesus datang kembali. 1. Karena ini kesempatan emas. 2. Karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan dan pelayanan kita kelak. 3.
karena kita harus setia melayani hingga akhir. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.